Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al-ayah. Wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur agar kita tercatat orang yang bersyukur. Alhamdulillah berkat kudroh dan inna Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat diberikan hidayatul iman, hidayatul Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiut tabiin, dan kita sebagai umatnya. Iwatimah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di MUI TV Channel Kabupaten Purwakarta sebagai media untuk pencerahan di antara kita, sharing di antara kita agar terjadi peningkatan kualitas amal, kualitas iman dan takwa. Pada tema kali ini adalah bagaimana terjadinya proses yang sangat membahayakan bagi masa depan bangsa, yaitu disebut dengan adanya kasus stunting. Sehingga pemerintah kita disibukkan dengan adanya kasus-kasus stunting di Indonesia ini. Indonesia tahun 2045 itu akan menjadi satu abad. Dan itu kita akan mendapatkan yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi disebut karena nanti di 2045 70% usia produktif, 30% usia non produktif. Tentu ini sebuah bonus demografi yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi waktu rahimakumullah, pandangan optimis tentang nanti di 2045 100 tahun Indonesia, dan di situ ada ledakan bonus demografi dengan memiliki Indonesia emas, di mana nanti akan dominan 70% itu usia-usia produktif. Namun rahimakumullah, untuk menuju ke arah kehebatan Indonesia itu tidaklah mudah. Karena ternyata untuk menggapai itu ada yang dikenal dengan stunting. Stunting itu menurut para ahli kesehatan adalah proses pertumbuhan jasmani yang tidak normal di antara usia rata-ratanya. Ditandai dengan pendek tingginya badan yang tidak normal, pendek tubuhnya, dan kemudian diikuti dengan aspek-aspek efek psikologis yang menghambat pertumbuhan biologis dan perkembangan psikologis. Tentu ini menjadi sangat berbahaya karena posisi Indonesia juga, kalau menurut WHO sebuah negeri itu dikatakan ada stunting jika ada 20% penduduknya yang banyak mendapati kasus stunting ini. Nah, Indonesia itu tahun 2021 menurut data 24,4% menderita stunting dan 20% kasus pada masa kehamilan terjadinya. Nah, tentu menjadi sangat prihatin di mana 5 juta kelahiran bayi per tahun, kemudian setengah atau 1,2 juta itu terjadi kurang gizi kronis dan mengarah kepada apa yang disebut dengan fenomena stunting ini. Nah, maka jika kondisi demikian, untuk meraih nanti kejayaan Indonesia dalam bentuk Indonesia emas, maka posisi Indonesia terancam. Dan ini harus segera dibuat strategi bagaimana caranya agar fenomena stunting yang menghantam anak-anak kita, menghantam pertumbuhan biologisnya, menghantam pertumbuhan psikologisnya, itu jelas sekali akan membahayakan masa depan Indonesia. Apalagi di tengah rahimakumullah bahwa terjadi satu paradigma di dalam pertempuran global bahwa
sekarang ini lebih terjadi tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai senjata ditarung antara negara, tetapi sudah mulai mencoba sekarang ini perang SDM. Kata kunci perang SDM ini tergantung kepada kualitas generasi emasnya. Kalau generasi emasnya lemah, maka bisa diprediksi pertarungan SDM antara negara, posisi kita menjadi sangat lemah. Tetapi kalau posisi sumber daya manusia generasi emas kita hebat dan keren, maka posisi negara kita dalam keadaan baik karena kita dipersenjatai dengan sumber daya manusia bangsa yang hebat. Nah, maka iwati rahimakumullah, hampir rata-rata penyebab stunting itu terjadi karena adanya malnutrisi. Artinya ada sesuatu yang tidak terpenuhi di dalam, bisa jadi terjadi pada masa kehamilan sang ibu, bisa jadi terjadi pada masa proses pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis di usia masa yang disebut dengan golden age-nya. Nah, maka bagaimana kita mencoba membangun generasi emas bangsa ini dan mencoba bagaimana menahan lajunya terjadinya stunting ini? Yang pertama, tentu kalau ini dibiarkan, maka stunting ini akan menyebabkan efek jangka pendek. Anak mudah melamun, anak menjadi gagal fokus, malas dalam belajar, pertumbuhan otak juga tidak normal, dia tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik, dia mudah terserang penyakit. Jangka pendeknya seperti itu. Jangka panjangnya dia akan terkena serangan-serangan penyakit yang sangat kronis, yang sangat bisa membahayakan dirinya. Maka rahimakumullah, bisa dibayangkan jika SDM golden age kita menjadi dalam kondisi berbahaya, maka proses belajar-mengajar, proses pendidikan di keluarga, di sekolah tidak akan berjalan optimal. Dan ini keadaan generasi emas Indonesia sedang terancam. Maka ikhwati iman, bagaimana kita memiliki perspektif menurut Islam, bagaimana pencegahan itu? Dalam surat An-Nisa ayat 9, maka Allah mengatakan wal yahsaladina lau taraku min khalfihim dunyatan di'afa. Hendaklah setiap muslim takut setelah itu meninggalkan generasi yang lemah. Logikanya berarti setiap muslim harus membangun generasi yang kuat. Yang kedua, bagaimana prosesnya itu? Maka Allah memandu, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, maka makanlah yang ada di bumi halalan thayyiban. Halal secara zatinya, halal secara goirozatinya, dan thayyiban itu sesuatu yang enak, yang baik, yang memberikan maslahat pada tubuh. Maka iwati rahimakumullah, agama kita memandu bahwa ini harus jadi komitmen. Orang tua harus punya komitmen bahwa saya harus membangun generasi yang kuat. Apa yang kuatnya? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan indikator dari generasi yang kuat itu, yaitu kuat di dalam dalam ayat lain, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Ayat ini memberikan satu visi kepada para orang tua muslim sedunia agar kita membangun dua kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Jadi kuwatul iman, kemudian kuwatul ilmi ini harus menjadi visi. Nah, tentu saja dalam ayat lain Allah di Al-Baqarah menjelaskan tentang bagaimana yang kuat itu, di mana Allah juga memberikan indikator tentang kuat jasmaninya, kuat juga rohaninya. Di sini kata kuncinya Allah dapatkan bahwa kita harus mendapatkan generasi yang kuat.
Tentu bagaimana Allah tadi memandu halalan thayyiban, agar para ibu, para bapak memberikan asupan halalan thayyiban. Kata thayyiban bisa ditafsirkan menurut ilmu sekarang adalah ilmu gizi. Ada 4 sehat, 5 sempurna, ada nutrisi, ada vitamin, ada karbohidrat, keseimbangan gizi, itulah yang disebut dengan halalan thayyiban. Maka wajib hukumnya para orang tua mensuplai di masa kehamilannya dengan asupan-asupan halalan thayyiban. Para suami harus mensupport di masa ibu yang sedang hamil, memberikan kenyamanan psikologis, mensuplai vitamin gizi yang baik. Itu satu. Yang kedua, di saat lahir maka wajib para ibu yang pertama adalah dalam Islam ada hamilaini kamilain, artinya 2 tahun sempurna. Maka bentengi wajib hukumnya para ibu menyusukan dengan ASI, air susu ibu. Di mana air susu ibu ini adalah air susu yang didesain oleh Allah memenuhi seluruh perangkat pergizian yang hebat, yang tidak ada formula atau susu formula yang menyamainya. Dalam Islam sudah jelas bahwa minimal 2 tahun yang sempurna di backup, dibentengi anak-anak kita dengan air susu ibu, yang itu air susu terhebat yang tidak bisa pabrik manapun menyamai kualitas air susu ibu. Di samping halalan thayyiban juga harus disuplai kembali kepada anak-anak kita. Tentu iwati iman rahimakumullah, menjadi penting ini Allah dan Rasul memandu para ibu, para orang tua untuk memberikan 2 gizi penting. Gizi yang disebut dengan pertumbuhannya, yang kedua gizi yang disebut perkembangan psikologisnya, perkembangan spiritualnya. Islam memerintahkan para orang tua untuk memberikan vitamin spiritual, vitamin hati, vitamin biologisnya, vitamin otaknya. Lebih komprehensif Islam memberikan panduan itu. Tentu pemerintah juga mengintervensi. Lembaga-lembaga zakat, infak, sodako harus mengintervensi. Jika memang ada kasus-kasus stunting, maka diberikanlah suplai yang seimbang gizinya, sehingga nasib bangsa ditentukan hari ini. Itu saja iwati iman rahimakumullah pada tema kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Walaupun minkum walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.